Oke, selamat datang di Selasar Kampus, Selasar Bercerita. Kenalin lagi, nama gua Farih Muafak, mahasiswa Rekayasa Kehutanan Institut Teknologi Bandung Angkatan 2019. Kali ini gua bakal ngebawain satu acara, yaitu bedah jurusan. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah, sedang menuntut ilmu di salah satu negara, ya bisa dibilang termaju di Asia, yaitu negara Singapura. Kita kenalin dulu bintang tamu kita, Aza Sekarnova. Halo Aza. Halo, halo, salam kenal semuanya. Gimana kabarnya? Baik Aza? Baik sebenarnya, sehat. Sebelum masuk ke jurusan lu Niza, boleh diceritain gak sih kayak proses masuk ke NUS tuh gimana? Dan kenapa harus Singapura, kenapa harus NUS? Kayak padahal kan di Indonesia kan banyak kan kayak kampus-kampus juga. Dan kenapa lu akhirnya memilih pada akhirnya buat kuliah di sana? Sebenarnya mungkin gue kenalan lagi, sekali lagi, aku Aza dari jurusan Business Analytics. Itu fakultasnya di School of Computing di NUS, National University of Singapore. Kalau ditanya tentang pilih kuliah ke NUS, ceritanya awalnya tuh dulu tahu NUS pertama kali dari waktu gitu. Kebetulan papa ambil master di NTU, terus dia bilang, kayaknya bagus deh, coba kamu coba juga gitu, ikut seleksinya untuk NTU and NUS. Itu kelas 11 awal-awal kalau nggak salah. Iya. Nah awalnya masih nggak begitu tertarik karena belum terlalu tahu banyak. Tapi kemudian setelah coba research lagi, pas lagi mau pilih perkuliahan gimana, jadi coba research lagi tentang kampusnya, akademiknya gimana. Nah terus habis itu pas ngeliat semuanya, oh wow ini kayaknya something yang sangat worth it gitu buat dikejar dan diusahakan dengan gigih gitu. Jadi pas jalan-jalan ke Singapura, kebetulan aku juga visit kampusnya, terus kayak wow keren banget gitu, kayak nggak pernah cross my mind untuk lihat kampus segede ini, fasilitasnya juga super lengkap. Ngeliat student life-nya itu very vibrant dan banyak banget options kayak untuk anak-anaknya aktif gitu. Terus ngelihat academic wise juga kan peringkat 11 di dunia berdasarkan US. Walaupun mungkin ranking bukan kayak indikator satu-satunya, tapi ya itu menunjukkan kualitas pembelajaran dan pengajarannya juga kan bagus di rata-rata gitu. Nah jadi benar-benar aku ngeliat NUS ini suatu tempat yang bisa mendukung untuk pengalaman perkuliahan yang holistik lah dan fun pastinya. Dan ditambahkan Singapura relatif deket ya, tapi biarpun masih Asia, tapi iklim internasionalnya terasa banget gitu kan. Iya benar. Iya. Jadi terus juga kan kayak secara teknologi, keamanan tuh Singapura kuat banget. Jadi I think waktu itu sebagai anak SMA aku melihat NUS is the best choice for me lah gitu. Nah akhirnya menjelang kelas 11 akhir tuh aku memutuskan buat ya udah coba aja dulu gitu. Sebenarnya nggak yakin awal-awalnya buat bisa masuk atau enggak. Rasanya kayak udah terlanjur telat juga persiapannya, udah 11 akhir kan udah mau lulus. Tapi mungkin prinsip aku sih why not sih, coba, there's no harm in trying. Jadi waktu itu selama aku persiapin buat NUS, aku mikirnya bukan mesti lulus, tapi kayak yang penting bisa belajar banyak suatu proses lah gitu. Jadi kalaupun nanti end up di mana, mau dapet atau enggak, yang penting bisa dapat manfaatnya dari semua usaha untuk coba dulu, seleksi dulu, dan ternyata syukurnya bisa di NUS sekarang gitu ceritanya awalnya. Aku mau tahu sih kayak di sana tuh ada jalur masuk apa aja, kayak mungkin kayak jalur tes atau beasiswa atau apa, ada apa aja di sana? Kalau buat jalur masuk itu banyak, karena kan emang banyak negara beda yang apply ke NUS. Nah, jadi itu tergantung banget sama kualifikasi sekolah asalnya kita. Nah kalau sekolah di Indonesia yang kurikulumnya internasional, misalnya IB atau A-level, itu nggak perlu tes tulis lagi, jadi mereka langsung submit their results, terus langsung tunggu hasilnya. Tapi kalau kurikulum nasional Indonesia mungkin belum se-advance itu. Jadi harus diuji lagi lah istilahnya dengan yang namanya UEE atau University Entrance Exam. Nah, yang pertama tahap-tahapannya, yang pertama adalah seleksi berkas dulu. Itu kita bukanya kira-kira early November, dan tutupnya sekitar bulan Desember atau Januari setiap tahunnya. Nah, di situ kita seleksi berkas, student submit raport sampai semester terakhir semester kelas 11 semester 2 nggak salah. Ya, pokoknya pakai semester terakhir saat itulah gitu. Sama ditambah dengan sertifikat prestasi. Itu nggak wajib mesti TOEFL atau IELTS atau SAT, kan nanti mereka akan tes lagi bahasa Inggrisnya di UEE. Cuma kalau misalnya mau increase the chance untuk dipanggil, karena kan seleksi berkasnya juga lumayan kompetitif. Jadi mungkin kalau mau increase the chance bisa coba. Kalau dulu aku ambil TOEFL dan ambil SAT juga buat seleksi berkasnya. Nah, kemudian nanti kalau sudah lolos seleksi berkas, nanti akan ada UEE atau examnya, itu diadain biasanya di Jakarta, Surabaya, Medan, sama Singapura.
Jadi waktu itu aku di Jakarta buat seleksi tertulisnya itu ada pelajaran yang wajibnya itu math sama English. Tapi nanti kita mesti milih satu lagi dari beberapa subjek. Nah, itu tergantung sama jurusannya. Kebetulan untuk business analytics ini kita bisa milih fisika atau kimia atau bio. Waktu itu aku dulu milih fisik sih. Ya gitu. Terus nanti dites dengan format tes yang beda-beda itu selama 2 hari betul-betul waktu itu. 2 hari? Di hotel. Maksudnya kayak 1 hari kalau nggak satu subjek, 1 atau 2 subjek lah per hari gitu. Terus baru nanti tunggu kayaknya pengumumannya sekitar Februari sampai April mungkin. Ya. Oke, terus habis itu panggilan, terus berangkat ke sana lah ya. Iya gitu. Berarti itu kan berarti secara garis besar kita tuh bakal dites 3 subjek berarti kan, ada Inggris, ada Math sama 1 subjek pilihan. Iya. Oke. Jadi subjek pilihan itu tergantung jurusan apa yang kita ambil. Oke. Ada beasiswa gitu nggak sih, tipe-tipe beasiswa kayak yang fully funded kah atau 50% atau kayak gimana sih kalau beasiswa kalau mau ke NUS? Ada beberapa pilihan beasiswa yang bisa diambil untuk bisa di-apply. Itu biasanya waktu pendaftaran awal yang pas seleksi berkas itu udah ada pilihan kita mau apply sama beasiswa sekali atau enggak. Jadi nggak mesti application terpisah. Itu buat yang beasiswa dari sekolah atau dari government Singapura. Itu udah kayak satu paket gitulah. Jadi nanti kalau misalnya hasilnya kita gimana, itu nanti kita kalau misalnya yang top notch, istilahnya kayak yang atas, yang tingkat atas di tesnya, itu dapat panggilan untuk interview untuk ASEAN Scholarship. ASEAN Scholarship ini yang full funded. Terus dapat tambahan uang jajan dan lain-lainnya gitulah. Terus kalau misalnya kalau enggak itu ada ini lain yaitu tuition grant, itu yang cover sekitar 55% dari biaya kuliahnya. Nah, untuk tuition grant sama ASEAN Scholarship ini sendiri nanti ada ikatan dinas dengan pemerintah Singapura. Harus kerja di Singapura 3 tahun setelah lulus. Sebenarnya nggak mesti di Singapura sih. Kalau misalnya company-nya itu registered in Singapura itu nggak apa-apa. Jadi kayak saya ruang guru kerja di Jakarta tapi terdaftar di Singapura juga nggak apa-apa untuk ngeselesaiin si bond 3 tahun itu. Oke, kayaknya kita bakal masuk ke pembahasan jurusan nih. Jurusannya Azza kan sekarang Business Analytics. Sempat nih aku baca-baca seputar Business Analytics kayak di website itu mereka bilang bakal belajar big data, terus data mining techniques, terus kayak product customer behavior with analytics, terus kayak solve business problems with intelligent insight, sama kayak use AI to model business outcomes. Kayak dari situ kayak menarik sih jurusan ini. Boleh gak sih Za kayak dicoba dijelasin kayak jurusan itu kayak belajarnya ngapain, terus bakal kayak gimana sih jurusan ini? Jadi business analytics itu yang pertama kali itu beda banget sama bisnis. Kan beda fakultas kan karena kita under School of Computing. Kenapa gitu? Business analytics itu sebenarnya integrasi antara statistika, bisnis dan computing atau programming dengan berpusatnya pada data. Jadi gimana kita mengolah data pakai integrasi dari ketiga bidang ilmu itu. Nah, jadi kan kalau beda ya, kalau misalnya ada jurusan terpisah sendiri, data science, ada computer science, ada business administration atau ilmu bisnis. Tapi kalau business analytics itu belajar mainly data science and statistics dengan toolnya yaitu bahasa pemrograman seperti Python, R, dan berbagai teknik machine learning, big data, etc. Yang kemudian nantinya semua pengolahan data ini dijadikan insights yang berguna untuk bisnis gitu. Nah, jadi harus belajar ketiganya lah. Kalau misalnya aku ambil analogi nih, misalnya kita masak, bumbu dan teknik olahnya itu kayak nanti makanannya harus dibumbuin apa, diukep atau digoreng atau gimana, itu statistik lah sebagai komponen integralnya, belajar itunya. Nah, terus kemudian alatnya kan kita pakai misalnya kompos, spatula, macam-macam tuh. Nah, untuk ngolahnya itu, nah itulah si codingnya. Untuk belajar Python, R, segala macam buat ngolah si datanya itu sesuai dengan metode statistik. Kalau digoreng pakai alat apa aja kayak gitu. Nah, terus setelah ya udah jadi nih, kan nggak mungkin dibiarin doang. Ditaruh dong di platingnya yang cantik gimana, terus diinformasiin, ini makanan apa gitu, isinya apa. Nah, itu komponen bisnis yang mesti dipelajari juga untuk komunikasi dan mengembangkan bisnisnya gitu. Nah, kan tadi udah dijelasin lah secara garis gambaran besar jurusan kamu tuh belajar apa aja. Nah, tapi kayak boleh gak sih kayak Azza nih ngejelasin salah satu makul favorit Azza deh di sana, kayak makul favorit Azza di jurusan itu apa yang sekarang atau kemarin-kemarin udah dipelajarin? Matkul favoritnya sebenarnya lumayan
lumayan banyak sih, maksudnya lumayan suka kayak integrate nggak specifically, cuma mungkin satu yang berkesan itu waktu awal-awal pertama kali aku kenal business analytics itu gimana sih, itu ada namanya BT 1101. Nah, BT 1101 itu pertama kali belajar introduction business analytics-nya, jadi gimana kita itu yang pertama ngenalin aku tentang nature dari si ilmu yang aku pelajarin di NUS inilah gitu. Jadi itu bener-bener asik menurut aku. Kita pakai R, terus kita gimana caranya kita bisa clean the data, bisa kayak proses data from raw data untuk nanti diolah dan nantinya akan dengan berbagai teknik ya, untuk kayak misalnya ANOVA, terus habis itu hypothesis testing dan lain-lain yang nantinya nanti bisa kita generate something from that gitu, mulai dari visualisasi biasa sampai ke forecasting dan analisis gitu-gitu. Dan itu terasa banget gunanya karena kayak lecture-nya ngejelasin tentang application-nya di macam-macam ranah gitu loh. Karena lecture-nya sendiri itu kalau nggak salah dia bikin IoT, jadi data dari alat kesehatan yang ditaruh ke orang-orang gitu. Terus nanti dilihat dari detak jantungnya, macam-macamnya itu nanti ngolah data yang akan dilaporkan ke dokternya gitu. Jadi wow, ternyata banyak banget, nggak cuma sekedar kayak biasanya kan orang tahu kalau computing biasanya oh ya udah dikerjanya di tempat-tempat yang kayak Google, Microsoft gitu-gitu. Tapi ternyata di ranah-ranah lain pun misalnya healthcare, environment gitu-gitu banyak banget aplikasi dari bidang ilmu yang aku pelajarin ini. Soalnya data science kan emang bener-bener sekarang di dunia digital dibutuhkan banget ya. Itu kayaknya semua area, semua aspek dari kehidupan sekarang ini deh perlu data. Makanya pas itu juga kemarin aku dapat info mulai tahun kemarin UNER bikin satu jurusan baru yang benar-benar dia fokus sama big data science. Makanya dia buat jurusan baru juga di UNER tuh big data science sama robotik kalau nggak salah. Emang saking dibutuhkan itu ya data science sekarang tuh, karena gak mungkin ada sesuatu yang tanpa data gitu, dan pasti butuh pengolahan juga buat data itu. Nah, terus aku juga sempat dengar pas kemarin tuh kapan ya? Pas tahun lalu 2 tahun lalu 2019 atau 2020 seingat aku kamu tuh pernah buat semacam aplikasi gitu. Oh, iya. Nah, itu boleh apa ya? Aku tertarik sih, kayak boleh dijelasin kayak itu kayak project dari kampus kah, dari jurusan kah, dari mata kuliah kah, atau kayak gimana kayak sampai ngebuat aplikasi itu? Ini yang chatbot itu ya? Ya, chatbot itu. Oh iya. Oke, kalau chatbot itu sendiri sebenarnya bukan dari kuliah. Waktu itu aku lagi ikut lomba sama teman-teman lagi karena waktu itu summer holiday. Jadi kebetulan nggak ada kerjaan, ayolah kita ikut lomba. Nah, lombanya itu tentang membuat chatbot dari kan artificial intelligence. Terus gimana caranya kita bisa bikin suatu aplikasi, satu sistem yang bisa respon ke inputnya user ya, kayak seperti chatbot lah. Nah, di situ kita bikin, awalnya itu gagal COVID, terus banyak orang yang kayak bosen gitu kan, nggak tahu mau ngapain. Nah, jadi kita bikin satu bot yang lumayan bisa engage people, conversation, tapi juga at the same time bisa provide informasi nih, misalnya review buku, review movie, terus abis itu juga misalnya kayak online courses apa aja yang tersedia, terus kayak tips-tips lain gitu. Jadi bener-bener waktu tujuan kita itu supaya orang kalau misalnya kayak sim-simi gitu kan, itu kan ya ngobrol aja gitu. Terus kalau ini kita provide informasi, tapi at the same time juga dia bisa respon kayak sim-simi gitu. Jadi nggak juga cuma sekedar orang nyari informasi. Karena kalau orang bosen, dia pingin informasi tapi juga pingin friendly, ada kayak interactions juga kan gitu. Nah, jadi itulah yang kita bikin selama summer, mungkin sekitar 2-3 minggu. Terus kemudian kita hasilnya itu syukurnya sih ya, tapi masih banyak room of improvement, cuma lumayan belajar banyak dari situ dan bisa lebih lebih nunjukin aku gimana sih tentang AI itu gimana dan aplikasinya gimana, jadi ada hands on learningnya gitu. Iya, masalahnya pas itu kayak wah, perbincangan lah, apalagi kayak di lingkungan sekolah SMA kita, kayak oh ini Aza sempat ngebuat aplikasi chatbot gitu semacam, kayak sampai diomong-omongin, terus kayak dibilang keren segala macam. Oke, kan big data science itu berarti business analytics, berarti kan bergerak kayak di big data science, di AI segala macam. Dari Aza, yang sepengetahuan Aza sendiri, kayak prospek kerja dari business analytics itu kemana aja sih? Nah, seperti yang tadi udah aku sempat mention, sebenarnya kan sekarang karena business analytics mainly mengolah data, mengurus data analytics, nah itu akan sangat lumayan besar demand-nya.
Karena sekarang kan ya itu data science itu benar-benar ada di mana aja gitu. Nah, mungkin kalau untuk business analytics sendiri, aku bisa yang aku lihat dan pengetahuan aku itu bisa masuk ya jadi data analis, data scientist, atau mungkin option lain juga bisa masuk ke arah IT-nya atau bisa masuk ke arah finance-nya gitu. Sebenarnya kalau di business analytics sendiri, aku tadi belum tambahin, kita bisa ambil spesialisasi. Spesialisasinya itu ada dua, either finance atau marketing. Jadi kalau masuk finance itu bakalan lebih ke keuangan, misalnya buat investment nih, menganalisa kayak saham gimana kan, stock forecasting gitu-gitu. Apalagi sekarang gagal COVID sebenarnya ini banget kan, masih uncertain banget gitu. Nah, gimana kita use the data yang ada dan terus nge-improve si data analytics-nya itu untuk bisa better forecast the future ini stocks gitu. Nah, itu yang ranahnya orang-orang finance, atau mungkin nggak cuma stocks juga, masih banyak juga kayak misalnya bagian finance, bagian keuangan dari perusahaan, gimana perusahaan mau make decisions, dia mau spend budgetnya kemana aja gitu. Itu kan butuh orang-orang yang bisa kasih insights, yang data driven insights gitu. Jadi nggak cuma kayak oh ini mau segini kan, mesti ada basis data, ada basisnya gitu. Itu makanya perannya orang-orang BI analyst atau business analyst dan data analyst di situ. Nah, kalau misalnya marketing, nah seperti yang kita tahu nih kan, kayak misalnya WhatsApp aja, sekarang kan katanya privacy-nya dipertanyakan tuh kan. Iya, yang baru itu, yang isu baru itu tuh. Nah iya kayak gitu. Kalau karena emang WhatsApp, Facebook, basically semua sosial media dan semua app yang kita pakai, mereka perlu data, karena mereka mau analisis data itu untuk bisa ngasih service lah yang katanya lebih provide the user with better experience gitu. Walaupun sebenarnya di satu sisi mereka juga mau pakai data itu untuk advertising untuk dan lain-lain, untuk mereka bisa dapat income juga gitu. Nah, itulah spesialisasinya buat orang marketing, gimana ngolah kayak web visits dan clicks apa semua itu untuk dikumpulkan, dan setelah itu di generate ininya trennya gimana, dan gimana bisa kayak marketing decisions-nya gimana lebih bagus pakai platform apa, kayak gitu. Hal seperti itu yang dijadikan karena di marketing analytics gitu, algoritma untuk kayak Facebook, Instagram, and all that gitu. Berarti ini, aku pernah nonton satu film yang bagus sih, kayak yang tentang seputar AI gitu tuh, The Social Dilemma, ya semacam itu. Ya kayak itu kan benar-benar di situ kayak dijelasin juga kayak suatu perusahaan teknologi, big industry, kenapa mereka bisa besar, karena mereka ngebaca dari kayak aktivitas kita sehari-hari di sosial media kayak apa, dari data-data itu mereka gunain buat kayak nge-improve kayak fitur-fitur apa lagi yang bakal mereka keluarin kayak gitu. Ini buat Aza sendiri, perbedaan yang dirasain belajar di Indonesia sama belajar di Singapura kayak gimana sih, kayak perbedaannya mungkin pada pembelajaran atau mungkin di perbedaan-perbedaan yang lain, boleh dijelasin, Za? Terasa banget sih, pertama awal juga lumayan culture shock ya, karena kan di sini emang iklimnya kompetitif dan sangat-sangat lumayan keras lah gitu. Jadi pas pertama di sini, orang-orang pada kayak bener-bener serius banget kayak belajar gitu. Maksudnya bukannya Indonesia nggak serius sih, cuma emang lebih keras aja suasananya. Ekspektasi juga lebih besar, dan pace-nya gitu lebih cepet. Kalau lecture kayak udah pokoknya kita basicnya udah selesai hari ini, udah harus selesai gitu, mau ngerti atau enggak harus ini bisa. Jadi tuntutannya lebih tinggi gitu. Dan iklimnya juga, anak-anaknya, teman-temannya juga mungkin lebih ya kiasu lah kalau bahasa sininya, kayak takut kalah gitu. Jadi bener-bener karena sistemnya juga di sini itu bell curve nilainya, pakai gradingnya. Jadi kalau misalnya nilai itu berdasarkan di mana kalian di posisi antara compare to the others gitu loh. Jadi kalau misalnya nilai 90 tapi semua yang lain 90, ya udah nilai B. Oh, jadi bener-bener. Iya. Aku juga pernah sempat dengar kayak di data kayak berarti grading itu dilihat dari keseluruhan berarti ya. Kayak walaupun kita, kalau di Indonesia kan kita 90 kayak udah ada grade pastinya kan, misalkan A. Kalau di situ berarti benar-benar ngelihat keseluruhan nilai si mahasiswa itunya. Iya, ngelihat satu kelas dari semua yang ngambil modul itu pada nilai berapa aja. Nanti diambil yang sekian persen yang atas kan, kalau bell curve kan distribusi normal gitu. Yang bagian ada kan yang bagian kecil yang atas, ada yang bagian kecil yang bawah. Nah, jadi yang tengah-tengah yang paling banyak yaitu yang nilai standarnya, dan nanti yang kecil di ujung kanan itu yang di iniin,
yang dijadi nilai-nilai A plus, yang nilai A gitu. Oke, menarik ya. Itu salah satu perbedaan besar berarti antara ya sistem perkuliahan di Indonesia sama di sana. Kayak kalau di sini ya dia pengalaman aku pribadi kalau di ITB emang kayak udah pasti kayak misalkan contoh dari nilai A itu rentan berapa sampai berapa, kayak AB berapa sampai berapa. Kayak menarik juga kayak berarti dari situ aku bisa ngerasain sih pasti kayak mau gimana pun caranya kita nggak bisa berpuas diri kan, kayak walaupun kita dapat misalkan 90 kayak kita nggak bisa tiba-tiba wah udah 90 kok, pada akhirnya kita harus ngelihat keseluruhan kelas juga berarti. Oke, menarik. Kalau sistem pembelajaran di sana tuh gimana pas keadaan covid gini ya, kayak apakah full online kah atau kayak ada beberapa mata kuliah yang masuk ke kampus kah, itu gimana sih? Sekarang sih mostly online untuk lectures, terutama lectures yang biasanya diadain di lecture hall gede gitu yang 300-400 orang, itu mostly online. Tapi ada beberapa kelas, beberapa mata kuliah yang nyediain offline atau physical tutorials gitu. Nah, itu biasanya maksimal 30 orang lah yang untuk tutorial kelasnya. Itu nggak semua mata kuliah sih, biasanya ada mata kuliah tertentu yang emang ada pilihan. Biasanya ada yang ada pilihan mau online atau offline bisa pilih. Ada juga yang oh ya udah kita udah offline semua atau kita masih online semua gitu. It depends banget. Tadi kan kayak wah Azza udah banyak ngejelasin banyak banget nih seputar NUS, seputar jurusannya juga, seputar ya sampai kayak kehidupan di sana kayak gimana. Mungkin sekarang terakhir ada nggak sih Zak kayak pesan-pesan buat temen-temen yang sekarang menonton video ini, pesan-pesan kayak penyemangat kah atau kayak buat kuliah tuh gimana segala macem yang boleh Azza sampein? Ya mungkin dari aku sih buat teman-teman yang misalnya yang masih SMA mungkin yang mau kuliah itu pesan dari aku coba aja maksimalkan usaha, kalau ada kesempatan ya coba aja dikejar gitu, siapa yang tahu. Kalau misalnya kayak aku dulu juga nggak nyangka kan, biasanya orang-orang kayak oh udahlah nggak usah apply dari awal, takutnya nanti nggak lolos, takut ini, nggak usah takut di reject, nggak usah takut gagal gitu. Yang penting selama prosesnya kita pasti belajar, itu aja yang pasti. Kita mau nanti dapat atau enggak, yang penting pembelajarannya yang ini, dan syukur-syukur kalau dapat ya lebih bagus lagi kan gitu. Jadi ya just do it kalau kata Nike. Nah iya bener. Oke. Ya teman-teman, jadi itu bener banget. Jadi pesan terakhir dari aku juga kayak sebagai ya pembawa acara hari ini mau nyampein ke teman-teman bahwa ya nikmatin lah prosesnya, nikmatin kayak belajarnya, dan yang terpenting itu kita usaha dulu, kita coba dulu urusan hasilnya gimana ya urusan nanti. Kayak kalau kita dapat itu rezeki kita, itu hadiah kita. Kalau nggak dapet pun berarti udah ada jalan yang lebih baik buat teman-teman. Bincang-bincang ya santai kita hari ini mungkin segitu dulu lah ya, kayak teman-teman bisa kayak share ke teman-teman buat yang mau masuk di Anis itu gimana, atau yang kayak mau lebih tahu seputar business analytics, jurusan yang mungkin asing di Indonesia, bahwa ada loh jurusan ini. Jadi kayak teman-teman bisa share ke teman-teman, ke keluarga dan lain-lain. Terakhir aku mau ngucapin sekali lagi terima kasih Azza udah kayak mau diundang di Sasar Kampus, udah mau cerita di sini, dan stay safe buat semuanya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Sasar Kampus, Selasar bercerita. Dadah.